Selamat pagi atau selamat siang, selamat malam, tergantung dari kalian melihat video ini. Nah, untuk pertemuan pada kali ini, Pak Ilmi akan menjelaskan tentang sudut dalam dimensi 3. Nah, dalam dimensi 3 ini ada beberapa poin, jadi tergantung bagaimana kita melihatnya. Jadi pada saat pertama saya ajarkan tentang tempat kedudukan, itu kan ada beberapa jenisnya. Ada 2 garis berpotongan, 2 garis bersilangan, 2 bidang yang berpotongan, 2 bidang yang sejajar. Nah, itu melihat sudutnya ada fokus tertentu. Nah, yang pertama adalah sudut antara garis dengan garis. Jadi untuk sudut ini nanti ada 2 poin besar. Yang pertama adalah garis dengan garis, yang kedua adalah garis dengan bidang. Ada 3 ya, sorry. Dan juga bidang dengan bidang. Nah, di sini dikatakan bahwa 2 garis yang tidak sejajar dalam ruang dapat berpotongan atau bersilangan. Jika 2 garis berpotongan, maka kedua garis tersebut berada dalam bidang yang sama. Jika 2 garis bersilangan, maka kedua garis tersebut tidak berada dalam satu bidang yang sama. Nah, dalam 2 garis berpotongan, di sini definisinya adalah sudut antara 2 buah garis. Jadi kalau garis dalam matematika itu biasanya notasinya huruf kecil. Contohnya seperti ini, garis L kecil dan M kecil. Nah, sudut antara 2 buah garis L dan M yang berpotongan adalah sudut yang terletak pada perpotongan garis L dan M. Nah, perhatikan gambarnya. Jadi ini menandakan bahwa garis L dan M ini terletak pada bidang yang sama. Di sini anggap aja kayak kertas. Kertas ini ada, saya gambar garis dengan garis. Itu adalah 2 garis berpotongan. Jadi arti ini tadi itu menyatakan bahwa kalau dalam bidang yang sama ada 2 garis juga masing-masing terletak pada bidang tersebut, berarti 2 garis itu berpotongan. Jadi arti dari ini tadi itu seperti itu. Nah, coba dilihat di sini garis L dan M berpotongan dalam satu bidang. Berpotongannya di titik O. Nah, sudut yang dibentuk itu yang mana? Jadi dalam materi kali ini kalian harus mencari sudutnya itu yang mana dulu. Tergantung pertanyaannya. Kalau yang ditanya sudut berarti tidak mencari nilai, tapi menyatakan sudutnya itu yang mana. Kalau sudut berarti kayak sudut, kalau di sini misalnya POQ, sudut POQ aksen itu kalau yang ditanyakan sudut. Tapi kalau yang ditanyakan besar sudut, artinya ya sudah menentukan nilai besar sudutnya. Misalkan 45 derajat atau 60 derajat dan sebagainya. Nah, kalau di sini mana sudutnya? Sudutnya itu dapat ditulis dengan ini artinya sudut. Jadi dalam matematika, sudut antara L dengan M yaitu bisa QOP atau Q aksen OP aksen. Kenapa kok bukan LOQ aksen? Nah, karena yang ditanyakan adalah L dengan M-nya. Begitu. Itu sudutnya. Nah, yang kedua ada 2 garis bersilangan. 2 garis bersilangan. Sudut antara 2 buah garis L dan M yang bersilangan adalah sudut yang diperoleh dari 2 garis yang berpotongan yang masing-masing sejajar dengan garis L dan M. Nah, kalau bingung saya tunjukkan gambar berikut. Ini sebentar. Ini kecil dulu. Nah, di sini ada 2 bidang yang berpotongan. Nah, yang ditanyakan tadi adalah 2 garis bersilangan. Kenapa kok saya membuat 2 bidang? Karena tadi yang pertama adalah apa? Yang berbeda dengan perpotongan adalah kalau bersilangan, dia itu pada bidang yang berbeda. Jadi kalau berpotongan itu pada satu bidang.
Kalau kasarannya, kalau gampangnya adalah satu kertas yang sama, kalau dua berpotongan. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Ini saya buat. Nah, ini namanya berpotongan karena terletak pada satu bidang yang biru ini. Nah, dia kan nempel di biru ini. Nah, kalau yang bersilangan, Pak, yang bersilangan itu yang bersilangan. Nah, yang bersilangan itu seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau bersilangan itu seperti ini. Jadi terletak pada bidang yang berbeda. Satunya pada bidang biru, satunya pada bidang hijau. Nah, ini namanya persilangan. Nah, bagaimana menentukan sudut antara dua persilangan, Pak? Kalau berdasarkan yang kemarin, dua garis yang bersilangan itu tidak saling menyentuh. Nah, caranya adalah buat garis yang sejajar. Di sini garis AB saya buat sejajar dengan ini. Jadi dibuat, misalkan, anggap aja ini sejajar. EF sejajar dengan AB. Nah, yang CD itu juga buat dua garis yang sejajar, tapi dia menempel dengan ini. Berarti kita buat seperti ini. Nah, jadi EF ini sejajar dengan AB, GF ini sejajar dengan CD. Jadi dua garis yang baru ini mewakili dua garis yang tadi untuk menentukan sudutnya. Nah, sekarang sudutnya yang mana? Berarti yang sudutnya adalah ya sudut antara yang baru tadi. Bentar, ini saya geser dulu. Ini saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, berarti sudut antara dua garis yang bersilangan tadi ditunjukkan oleh sudut alfa di sini. Nah, kalau kalian lihat sudut alfa ini tidak nempel pada bidang hijau ataupun biru. Kalau saya putar, nah dia itu ya melayang di sini, cuma menempel di sudut ini P atau F ini. Maaf kurang jelas juga. Intinya dia sudutnya itu melayang, bukan menempel di bidang hijau ataupun biru. Jadi yang bersilangan tadi kan AB dengan CD. Nah, untuk menentukan sudutnya, tadi saya ulangi lagi ya. Untuk menentukan sudutnya, kita buat masing-masing garis sejajar. Di sini saya buat EF sejajar dengan AB, GF sejajar dengan CD. Nah, sudut yang dua bersilangan tadi diwakili oleh sudut dari dua garis yang sejajar tadi. Jadi sudutnya adalah yang ini. Kalau ditanya sudutnya berarti sudut GFE. Kalau yang ditanya besar sudutnya berarti kalau di sini ya 37,25 derajat. Jadi untuk dua sudut bersilangan seperti itu. Yang saya tekankan adalah di sini. Jadi kenapa saya tunjukkan gambar ini adalah bahwa gambar di sini itu melayang, bukan menempel di bidang tersebut. Jadi hati-hati. Nah, lanjut. Jadi ini tadi. Jadi ada garis M dan L ini kan bersilangan. Nah, kita buat dua garis berpotongan yang masing-masing itu sejajar. Nah, sudutnya adalah sudut yang dibentuk oleh L aksen dan M aksen atau sudut yang sejajar tadi. Nah, langsung saja ke contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan sudut yang dibentuk oleh garis-garis AH dan AC. AH dan AC. Nah, seperti biasanya kalau entah sudut ataupun yang ditanyakan jarak antara garis dengan bidang ataupun garis dengan garis itu kita gambar
dulu. AH dengan AC. AH, bentar. AH dengan AC. Mohon maaf, saya tidak bisa menunjukkan dengan penggaris karena di softwarenya itu memang tidak ada penggarisnya. Oh, sebentar. Atau ini nih ada. Jadi kita buat di sini line. Oh, kok nggak bisa ya? Oh, ini bukan. Bentar. Oh, ini nih. AH dengan AC. Nah, AH dengan AC. Berarti segitiga yang nanti akan diutak-utak adalah otomatis karena yang ditanyakan adalah AH dan AC, berarti yang diutak-utak adalah segitiga AHC. Berarti yang dipakai adalah AHC. Kalau mau silakan digambar lagi untuk segitiganya. Nah, sekarang setelah tahu mana segitiganya, kita gambar segitiga lagi. Di sini AHC. AHC itu segitiga apa? Cara mencari tahunya adalah kita lihat AH di sini adalah ternyata diagonal sisi. Karena rusuknya 4 cm, berarti panjang diagonal sisinya adalah 4 akar 2. HC juga begitu, karena diagonal sisi berarti panjangnya adalah 4 akar 2. Begitu juga dengan AC. Maka segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi. Jadi AHC adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi, yang terjadi apa? Sudutnya adalah, oh ini hanya mencari sudutnya ya. Kalau ditanyakan sudutnya berarti sudut AHC. Kalau ditanya sudutnya. Kalau ditanya besar sudutnya, itu karena segitiga sama sisi berarti masing-masing sudut adalah 60 derajat. Jadi begitu segitiga AHC, kalau ditanya sudutnya saja berarti hanya menunjukkan sudut AHC. Itu sudah cukup. Tapi kalau ditanya besar sudutnya berarti 60 derajat. Gitu. AH dan AC. Ya, segitiga sama sisi. Nah, untuk yang B, sudut yang dibentuk oleh AE dan ED. AE dan ED. Nah, kalau ini saya gambar ya. AH dan ED. AH kita buat garis pada bidangnya dulu. AH dan ED. AH dan ED. Oh sorry, AE dan ED. AE sudah ada ya, tinggal ED. Nah, berarti segitiga yang dipakai adalah segitiga ADE. Jadi yang pertama tadi AH dan AC, yang dipakai adalah segitiga AHC. Untuk yang AE dan ED itu segitiga AED. Nah, untuk segitiganya kita bisa gambar lagi. Segitiga AED itu segitiga apa? Karena EA itu ya, kalau dilihat lagi, EA itu kan dengan AD itu tegak lurus. Ya, karena kan kubus tadi. Berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau diperhatikan lagi, ternyata AE itu kan sisi pada kubus. AD juga sisi pada kubus, yang artinya sama-sama dengan 4. Karena masing-masing 4. Nah, ED ini berapa? Apakah 4? Nah, kalau dilihat ED itu diagonal sisi, berarti 4 akar 2. Berarti ini adalah segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki berarti sudut di masing-masing kaki itu sama. Jadi sudut kakinya adalah di E, kakinya di D. Ini puncaknya segitiga sama kaki. Nah, berarti sudutnya berapa? Oh, kalau yang ditanyakan sudutnya, berarti yang ditanya sudutnya adalah
Sudut ini ya, sudut antara AE dan ED. Berarti sudutnya adalah sudut AED. Nah, kalau besar sudutnya berarti didapat dari 180. 180 itu adalah jumlah sudut dalam segitiga dikurangi dengan sebentar. Jadi gini, kalau lebih bagusnya mungkin seperti ini. Jadi kalau yang ditanyakan sudut berarti sudut AED. Nah, berarti jumlah sudut dalam segitiga kan 180 derajat. Di sini 180 akan sama dengan sudut A ditambah sudut E ditambah sudut D. Sudut A di sini adalah siku-siku 90 derajat. Sudut E di sini dimisalkan adalah theta. Kalau dalam fisika theta ya. Sudut D di sini juga theta. Nah, yang 90 ini saya taruh kiri, berarti kan 180. Ini kan 90 plus, berarti kalau dipindah ruas berarti minus. 180 dikurangi 90 itu 90. Alfa ditambah alfa itu sama kayak variabel X. Jadi kalau X tambah X kan 2X. Alfa ditambah alfa berarti 2 alfa. Berarti alfa akan sama dengan 90 dibagi 2, yaitu 45 derajat. Berarti sudut AED itu kan sama dengan alfa, berarti sama dengan 90 derajat. Ini kalau yang ditanya besar sudutnya. Tapi kalau yang ditanyakan sudutnya berarti sudut AED. Lanjut untuk sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksi garis itu pada bidang. Saya ulangi lagi, proyeksi kemarin itu sama seperti kayak bayangan kalau kena matahari dari atas, tepat atas. Nah, contohnya di sini ya, saya tunjukkan gambar yang lebih jelas. Nah, contohnya seperti ini. Entar ini saya hapus dulu. Atau begini juga tidak masalah. Ini gimana? Berarti yang segmennya ini saya hapus dulu. Ini poin P-nya mana? Ini saya hapus dulu. Jadi ini ada suatu garis di sini. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada garis dan bidang. Proyeksinya itu bagaimana? Kalau C karena dia sudah menempel di sini, berarti ya proyeksinya. Jadi kalau proyeksi itu kayak dikasih sinar garis. Nah, misalkan mataharinya dari sini. Enggak bisa ya. Ya, jadi kalau di sinar garis berarti kan dari atas ya. Dari atas ke bawah. Karena sudah, kita kan mencari jadi proyeksi garis AC ke bidang yang biru. Berarti bayangannya ada di biru. Berarti kalau tetap dia nempel di biru ya berarti proyeksi C ya C itu sendiri. Tapi kalau A dengan biru berarti ya kita perlu tarik garis yang disinar dari atas. Nah, ini. Dan harus tegak lurus. Nah, berarti jadi proyeksi titik A ke bidang biru adalah titik D.
Jadi ditarik garis dari atas ini tegak lurus ya. Nah, jadi karena proyeksi A adalah titik D. Jadi proyeksi itu kayak cari bayangan. C itu sendiri berarti proyeksi AC ke bidang biru adalah garis CD. Begitu. Jadi proyeksi itu adalah mencari bayangan yang ditarik tegak lurus. Jadi kalau di sini kan C, di sini proyeksinya itu C aksen. Jadi sudut antara garis dengan bidang itu adalah sudut yang dibentuk oleh di sini karena bidang V AC berarti CAC aksen. Begitu. Jadi sudutnya adalah theta di sini. Sudut antara garis dan bidang. Langsung ke contoh, diketahui kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya 2 cm. Tentukan sudut antara HB dengan bidang ABCD. HB dengan ABCD. Seperti biasa, cari segitiga yang mewakili. Nah, sudut antara AB dan bidang ABCD. HB kan ini, ABCD. Nah, kalau dari sudut dan bidang, itu berarti juga bidangnya kita cari garis yang terletak pada bidang dan juga tegak lurus dengan HB. Atau kata lainnya, karena yang dicari adalah sudut antara HB dengan bidang ABCD, berarti cari proyeksi HB. Jadi di sini cari proyeksinya HB ke ABCD. Nah, B itu kan sudah nempel di ABCD. Berarti kalau ditarik bayangan dari atas ya B itu sendiri. Kalau H, berarti kalau di sini misalkan mataharinya, berarti bayangannya adalah di D. Berarti proyeksinya adalah BD. Berarti sudut antara HB dan bidang ABCD akan diwakili oleh segitiga HBD. Ini tegak lurus ya. Atau sebentar, ya lebih bagusnya saya buat garis ini. Ini H, ini D, di mana tegak lurus, dan ini di sini B. Ini sudutnya. Berarti sudut antara HB dan sudut ini yang A ya. Berarti sudut antara HB dan ABCD ini bukan C ya, ini kayak gini. Nah, itu akan sama dengan sudut HBD. Nah, ini yang ditanya sudutnya, bukan besar sudutnya. Sekarang yang dicari adalah besar sudut antara HB dan bidang ABCD. Untuk yang B, ini di sini gambarnya karena kita sudah gambar, dan di sini yang B adalah yang dicari hampir sama, cuma yang di sini besar sudut. Kita tinggal melanjutkan. Yang dicari adalah sudut B. Nah, kita tahu bahwa masih ingat sin demi kosami tanda sam. Di sini kalau sin B depan bagi miring. Ya, di sini lebih gampangnya adalah BD di sini berapa? Atau gini aja ya. Saya buat gambar lagi. Di sini BD itu berapa? Karena diagonal sisi berarti 2 akar 2. Untuk HD, di sini HD adalah 2 ya, karena sisi kubus. Nah, bisa pakai sin, berarti kalau pakai sin demi kan sin B berarti sin depan bagi miring. Miringnya kalian harus cari dulu. Atau bisa juga cos samping bagi miring, miringnya juga dicari dulu. Atau yang lebih gampang dan paling lebih cepat adalah tangan. Kenapa tangan? Karena tanda sam. Karena depannya B dan sampingnya B itu sudah ketemu. Boleh pakai sin terserah. Ini hanya alternatif saja. Berarti tan.
Tanda sum berarti depannya adalah HD per sampingnya adalah DB. Berarti HD-nya berapa? HD-nya 2, DB-nya 2 akar 2. Karena ini belum rasional, berarti kalikan akar 2 per akar 2. Ini sama-sama 2 ya. Bisa saya bagi 2. Berarti ini 1, ini 1 akar 2. Terus akar 2 kali akar 1 ya akar 2. Akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu 2. Berarti sama dengan itu setengah akar 2. Hati-hati yang ditanyakan di sini adalah besar sudutnya. Ini belum besar sudutnya, ini masih tangan sudutnya. Berarti berapa tangan yang hasilnya setengah akar 2? Ini hasilnya itu bisa dicari tanpa kalkulator. Ini karena saya cari di itu ya, kalau berdasarkan tabel trigonometri, jadi sudut istimewa itu yang tangannya hasilnya setengah akar 2, kalau tidak ada yang sudut istimewa. Adanya itu sinus atau kosinus. Jadi kalau dicari pakai kalkulator nanti sudutnya adalah akan sama dengan 35,26 derajat. Tapi nanti untuk selanjutnya seharusnya pada USBN misalkan itu pasti nanti sudutnya itu sudut istimewa. Ataupun kalau yang dicari cuma mungkin hitunglah tangan besar sudut antara BA dan ABCD. Jadi seperti itu. Lanjut, sudut antara dua bidang. Jadi ini dua bidangnya. Jadi dua bidang itu ada yang berpotongan dan juga ada yang sejajar. Nah, jadi khusus untuk dua bidang itu hanya dua bidang yang berpotongan. Kenapa? Karena kalau dua bidang yang sejajar itu tidak ada sudutnya. Otomatis. Kenapa? Karena kalau diperpanjang pun dia tidak akan menemukan titik potong. Jadi definisinya adalah sudut antara bidang. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau garis itu huruf kecil, kalau bidang huruf besar. Sudut antara bidang U dan V dapat ditentukan oleh garis L pada bidang U. Jadi L pada bidang U, lalu garis M pada bidang R, yang masing-masing itu tegak lurus pada garis perpotongan. Maksudnya seperti apa, Pak? Contohnya misalkan ini. L itu tegak lurus perpotongan antara bidang U dan V itu kan sebuah garis, ya. Jadi kayak kalian buku bagi dua, sudut antara bidang tersebut itu yang di tengah-tengah buku kalian, yang biasanya ada staplesnya itu ya. Jadi itu perpotongannya. Nah, garis yang mewakili itu harus tegak lurus dengan perpotongannya. Contohnya di sini L, dia tegak lurus dengan perpotongannya. Perpotongannya garis Q ini. Garis M di sini juga tegak lurus dengan Q di sini. Jadi sudut yang dibentuk adalah sudut antara L dan M tersebut. Yaitu di sini sudut PQR di sini. Nah, di sini kalau ada dua bidang, jadi sudut alfa atau sudut PQR ini disebut dengan sudut tumpuan atau sudut condong. Sudut condong. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan sudut antara bidang ABGH dan ABCD. ABGH dan ABCD dengan ABCD. Nah, berarti cari dulu perpotongannya. Perpotongan, jadi di sini perpotongan ABGH dengan ABCD. Nah, perpotongan ABGH dengan ABCD adalah AB. Lalu kalau sudah cari perpotongannya, berarti garis yang mewakili di sini atau cari garis yang tegak lurus dengan perpotongan, ya. Berarti cari garis yang tegak lurus dengan AB. Untuk ABCD
kita bisa di sini adalah CB ya. CB tegak lurus dengan AB, ya kan? CB tegak lurus dengan AB. Lalu GB tegak lurus dengan AB. Di mana AB tadi adalah perpotongannya. Karena kalimat ini dan kalimat kedua, berarti sudutnya adalah sudut, berarti sudut antara ABGH dengan ABCD itu akan sama dengan sudut GBC. Nah, ini berarti sudah menjawab. Kenapa? Karena ditanyakan sudutnya saja. Pak, kalau pakai yang ini Pak, HA dengan AD, boleh saja sama. Berarti kalau ditulis uraiannya atau penyelesaiannya, Chan cari perpotongannya dulu. Perpotongan ABGH dengan ABCD adalah garis AB. Nah, sekarang lihat yang kiri ini. Berarti cari masing-masing yang tegak lurus. Untuk ABCD, berarti yang tegak lurus dengan AB adalah AD. Ya, AD. Lalu yang tegak lurus dengan AB tapi dengan bidang ABGH itu AH atau HA. Berarti HA tegak lurus dengan AB, AD tegak lurus dengan AB. Karena kalimat-kalimat itu sudah ditulis, maka sudut ABGH dan ABCD itu juga akan sama dengan sudut DAH. Nah, jawabannya sama saja, sama betulnya. Di sini adalah sudut beta. Jadi kalau ditanya sudut ya cuma sampai menunjukkan sudut apa. Lalu yang B adalah hitunglah besar sudut antara bidang ABGH dan ABCD. Atau dengan kata lain melanjutkan dari yang A, sudut beta. Nah, berarti sudut beta ini memakai segitiga apa? Berarti segitiga GBC atau pakai BGF juga boleh. Di sini saya pakai GBC. Ya, GC tadi adalah sisi. Tadi rusuknya 6, berarti di sini adalah 6. BC juga 6. Ini 6 akar 2 ya, diagonal sisi. Terserah ini pakai sudut beta, ini pakai apa? Di sini saya pakai tangan ya. Tangan boleh, sin cos juga boleh. Tangan beta itu akan sama dengan si tanda sang depan berarti GC bagi samping BC berarti 6/6 berarti 1. Hati-hati, besar sudut yang dicari ini masih tangan beta, bukan beta. Berarti betanya adalah berapa tangan beta yang hasilnya 1, yaitu 45 derajat. Inilah besar sudutnya. Lalu yang C, hitunglah besar sudut antara BDHF dengan AFH. BDHF ya, berarti yang menyilang di tengah ini ya, dengan AFH segitiga. Nah, kalau digambar seperti ini, BDHF dengan FAH, besar sudut yang dicari. Nah, berarti kita cari dulu sudutnya yang mana. Di sini adalah bidang AHF dengan BDHF. Nah, perpotongannya itu di mana? Berarti cari dulu perpotongannya. Berarti perpotongan, ini saya singkat aja ya, perpotongan AHF dengan BDHF itu adalah garis HF ya, berarti HF. Lalu cari yang tegak lurus. Berarti kalau di sini AFH itu adalah garis AL, berarti AL tegak lurus dengan HF. Lalu cari
garis yang terletak pada BDHF dan juga tegak lurus dengan HF, yaitu adalah di sini PL. Berarti PL tegak lurus dengan HF. Nah, karena di sini dua kalimat ini berarti kesimpulannya adalah sudut antara HF dengan BDHF itu adalah sudut AHF dengan BDHF itu adalah sudut ALP atau PLA. Nah, kalau sudah ketemu sudutnya yang mana berarti tinggal cari segitiganya. Berarti segitiganya adalah di sini ALP. Oh ya, nah. ALP. Siku-sikunya adalah di P. AL ini belum diketahui ya. Berarti AP di sini, AC itu kan diagonal sisi. Diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Berarti AP adalah setengahnya, yaitu 3 akar 2. Lalu LP di sini kan sama dengan GC. Berarti di sini adalah 6. Yang ditanya adalah ini, L-nya. Nah, berarti karena ini yang diketahui adalah kalau ini depan sama sampingnya, desa. Berarti sin desa. Tan desa, sorry. Kalau sin demi. Berarti tangan. Theta tan desam. Berarti AP per sampingnya theta. Berarti LP atau PL. AP-nya adalah 3 akar 2 per 6. Ini saya bagi 3. Ini 1, ini 2. Berarti tangan theta adalah setengah akar 2. Tadi ya sama seperti tadi ya. Tangan yang hasilnya setengah akar 2 itu ada atau tidak? Ada sebenarnya, cuma kalau dalam sudut istimewa itu tidak ada. Berarti seharusnya sih ini tidak pakai kalkulator. Karena di sini bukan sudut istimewa, berarti pakai kalkulator. Nanti soalnya pasti saya cari itu yang tidak pakai kalkulator, itu pasti. Di sini hanya untuk pembelajaran. Berarti tetanya itu kalau dari kalkulator itu adalah 35,26 derajat. Jadi itu besar sudutnya. Lalu yang D adalah hitunglah besar sudut antara bidang BDHF dengan AFH. Oh sebentar, ini yang C, ini kan sudutnya ya. Berarti ini untuk sudutnya ini ya sudah terjawab ini ya. Ini yang C. Jadi yang ini lah. Jadi yang ini yang C. Ini yang D. Sudah terjawab berarti ya. Besar sudutnya ya. Kalau yang dicari sudutnya berarti ini saja, sudut ALP. Tapi kalau besar sudutnya berarti lanjut mencari sudutnya. Bisa pakai jenis segitiganya atau bisa pakai trigonometri, tergantung yang ditanyakan. Jadi yang D sudah terjawab di sini ya. 35,26. Mungkin itu saja, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tanya di grup. Jika tidak paham, ulangi video yang kalian mainkan ini, ulangi sampai paham. Tapi kalau memang sampai tidak paham, itu ditanyakan ke grup WA. Terima kasih.